Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah pada bulan Ramadan. Walaupun dalam keadaan yang serba terbatas karena kita paham lagi musim wabah. Dalam kesempatan ini insya Allah Masjid Babul Khair akan mengadakan kajian melalui video. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut selama bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Karena secara umum atau secara awam orang hanya beranggapan bahwa Ramadan itu adalah bulannya saum. Maka mereka kadang menyebut dengan istilah bulan puasa. Walaupun tidak salah, tetapi ada pula pada bulan ini yang sangat penting, yaitu tentang Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas. Di antaranya adalah petunjuk kepada kebenaran, dan Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dengan batil. Kemudian diperkuat pula bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar, seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, yaitu fi lailatul qadri. Dan Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, seperti diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil asri al-awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi jelas bahwa bulan Ramadan tema besarnya itu bukan hanya sekedar saum, tapi juga tentang diturunkannya Al-Quran. Tepat diturunkannya Al-Quran terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pasti, yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara utuh, yaitu dari Baitul Ma'mur kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah itu kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106.
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakan perlahan-lahan kepada manusia. Kami menurunkan Al-Qur'an wa nazzalnahu tanzila dengan bagian demi bagian. Surat Al-Isra ayat 106. Kemudian setelah itu maka kepentingan kepada Al-Qur'an, kepentingan kita kepada Al-Qur'an atau sikap kita kepada Al-Qur'an, di antaranya yang pertama adalah qiraah. Al-Qur'an harus dibaca. Iqra, baca. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu bernilai 10 kebaikan semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi membaca Al-Qur'an dinilai oleh Allah huruf per huruf. Mengerti atau tidak mengerti, maka iqra'u, bacalah Al-Qur'an. Ikhwatu iman, kemudian tidaklah cukup Al-Qur'an hanya sekedar dibaca, tapi juga harus dipahami kandungannya, makna-maknanya sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman para sahabat, dan pemahaman ahli tafsir atau para ulama tafsir. Karena ada ancaman bahwa man fasarul Qur'ana birra'i falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, maka bersiap-siaplah, akan disediakan bagi dia tempat duduk dari neraka. Jadi tingkat kedua setelah qiraah adalah tilawah. Membaca Al-Qur'an dengan memahami makna kandungan Al-Qur'an dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman para sahabat, dan pemahaman para ulama. Dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang yatluna, membaca, mentilawahi Al-Qur'an, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Sikap kedua kita kepada Al-Qur'an adalah tilawah, membaca dan memahami supaya Al-Qur'an itu kemudian bisa diamalkan. Karena tingkat atau sikap ketiga kita terhadap Al-Qur'an adalah amaliyah. Al-Qur'an harus diamalkan. Jadi bagaimana mungkin kita mengamalkan Al-Qur'an sementara kita tidak bisa memahami kandungan Al-Qur'an. Seperti dalam Al-Qur'an misalnya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Kemudian kita melaksanakan salat sesuai dengan penafsiran Nabi bahwa salat itu seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Kemudian kita melaksanakan seperti contoh itu, maka itu artinya amal di dalam atau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.
Kemudian yang terakhir adalah dakwah. Al-Quran disikapi setelah dibaca, setelah diteliti, dipahami makna kandungannya, kemudian diamalkan. Setelah itu Al-Quran harus didakwahkan, disampaikan, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mengambil tema bukan hanya sekedar saumnya, tapi memperhatikan Al-Quran. Jadi lebih intens lagi terhadap Al-Quran. Kalau sebelum Ramadan kita hanya qiraah, maka tambah tingkatkan dengan tilawah, mulai sedikit demi sedikit belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi yang menyampaikan, umum bagi siapa saja yang menyimak di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan ke depan insya Allah akan bersambung dakwah atau ceramah melalui video khusus untuk jamaah Masjid Babul Khair dan umum untuk kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.